Jadi hari ini aku akan mewawancarai sepupu aku tentang disrupsi teknologi. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Hani dan sepupu aku. Dan namaku Amel. Nah, jadi hari ini kita akan bukan lebih ke wawancara sih, jadi kita akan berbincang-bincang santai mengenai disrupsi teknologi. Sebelumnya aku mau menanyakan tentang pengalaman kerja sepupu aku. Nah, jadi FYI, sepupu aku ini sekarang udah bekerja di Desk Collection Amarta Fintech. Ih, keren banget. Tapi sebelumnya, sebelum bekerja di situ, sepupu aku sempat bekerja di Sempat mengikuti pelatihan customer service dari kitabisa.com. Anjay, keren banget. Setelah itu aku mau nanya, pekerjaan kamu di pekerjaan kamu di Deskol itu menggunakan teknologi nggak? Pastinya, karena di Deskol itu kita sangat bergantung pada teknologi. Karena kalau misalnya nggak ada teknologi, kita nggak bisa bekerja. Contoh simpelnya tuh kayak misalnya mati lampu, nggak bisa kerja kita. Jadi pekerjaan kamu itu bergantung banget sama teknologi ya? Betul sekali. Selanjutnya aku mau nanyain, minta maaf, mau ambil maaf ya guys. Halo guys, maaf ya tadi terpotong karena ada teman saya yang datang. Selanjutnya saya mau tanyakan tentang dulu kamu pernah bekerja secara manual nggak sih, kayak tanpa melibatkan teknologi? Sepertinya belum pernah kalau yang manual. Terus kamu punya keahlian khusus nggak setelah bekerja itu? Kalau setelah bekerja itu mungkin jadi lebih paham teknologi, dan kan di situ ada banyak fitur ya, jadi lebih paham ini kalau misalnya jawaban customer itu seperti apa, masukinnya di fitur ini, fitur itu, jadi gitu. Jadi bagaimana sih kamu beradaptasi dengan perubahan teknologi yang seperti itu? Awalnya itu yang penting itu kita jangan gaptek, harus paham dan harus benar-benar melihat dengan baik, karena kalau misalnya salah langkah saja nanti apa yang kita input itu salah, terus nanti kan langsung ada laporannya, itu nanti salah, dan itu nanti langsung ke input dan dibaca sama atasan, itu langsung ketahuan, oh dia salah masukin gitu. Berarti itu kalau misalnya salah input itu langsung ketahuan sama sistemnya? Iya, langsung ketahuan sama sistemnya. Jadi kita mau nyembunyiin serapi apapun pasti sistem akan ketahuan sistem kalau itu salah. Berarti itu membuktikan bahwa teknologi pada zaman sekarang itu sangat maju. Sangat maju. Dulu kan pasti kita bisa manipulasi, sekarang tuh tidak bisa. Kalau dalam penggunaan teknologi sendiri kan sekarang teknologinya sudah maju ya. Ada nggak tantangan-tantangan yang menurut kamu ini belum bisa dilewati atau udah bisa dilewati? Kalau tantangan itu seperti kayak tersangat bergantung pada teknologi. Jadi kalau misalnya ada trouble, berarti nggak bisa bekerja. Kayak tiba-tiba sistemnya error, berarti misalnya harus 15 menit nunggu, ya 15 menit nunggu. Harus tunggu sistemnya tuh benar-benar baik. Jadi bukan tantangan sih, lebih ke kekurangannya, kayak kekurangan dari penggunaan teknologi itu seperti itu, karena bisa error, bisa ada kendalanya banyak deh pokoknya. Berarti teknologi itu memang pada zaman sekarang itu sudah sangat maju, cuman pasti terdapat beberapa kendala dari penggunaan teknologi itu sendiri. Pokoknya secanggih apapun teknologi pasti ada kekurangan. Ada kekurangannya. Selanjutnya kan tadi kamu bilang kamu sempat mengikuti pelatihan digital, pelatihan customer service. Nah itu kamu dapat semacam sertifikat atau apa? Sertifikat pasti dapat, terus dapat ilmu, terus jadi dari pelatihan itu lebih paham bagaimana teknologinya, lebih paham public speakingnya juga lebih bagus, karena itu kan langsung kontak-kontakan sama klien. Jadi mau sekaku apapun pasti tiba-tiba improve terus, nanti bisa.
Berarti punya ada keuntungan ada sendiri keuntungannya. Untuk mengikuti pelatihan-pelatihan semacam itu. Jadi kalau untuk generasi sekarang itu, kalau misalnya ada pelatihan-pelatihan seperti itu, ikut aja, pasti nggak akan nyesel. Kalau pendapat kamu untuk tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan 5 atau 10 tahun yang akan mendatang gimana? Tantangan yang akan dihadapi itu takutnya tenaga manusia tidak bisa terpakai lagi ya, karena sekarang semuanya itu menggunakan teknologi, menggunakan AI. Takutnya tenaga manusia tidak terpakai lagi, meskipun pasti dibutuhkan, tapi tidak sebanyak sekarang begitu. Pasti kayak di satu divisi mungkin 1 orang saja, karena udah banyak digantiin sama teknologi. Iya, kalau itu aku setuju sih sama. Sekarang kan penggunaan AI sudah marak ya. AI. Kita kalau misalnya perlu bantuan apapun pasti kita butuh Pasti AI. AI. Tugas-tugas apapun semuanya AI bisa kerjain. Iya, betul sekali. Kalau saran untuk generasi muda pada zaman sekarang gimana? Kalau saran untuk generasi muda zaman sekarang itu jangan diam di rumah, jangan cuman kuliah aja, tapi cari-cari pengalaman. Kalau misalnya ada bootcamp, ada apa kayak pelatihan atau kursus apa gitu, biasanya tuh sekarang kan kayak mau mengikuti bootcamp itu kan nggak harus datang ke tempatnya, pasti kayak cuman via Zoom, Google Meet, ikut aja. Itu pasti nanti bisa menambah relasi, menambah pengetahuan. Jadi kedepannya kalau ditemukan kita bertemu dengan sesuatu yang kayak baru, jadi kayak kayaknya ini pernah ikut nih, jadi kayak nggak terlalu kaget gitu baru. Jadi kayak gampang ini karena udah pernah ikut, kayaknya waktu itu gini. Sebelumnya udah pernah ikut ya. Tapi kan Gen Z itu terkenal dengan orang-orang yang mageran. Kamu kan termaksud. Iya sih, aku juga awalnya mageran, pakai banget. Kamu bagaimana sih buat ningkatin mood kamu, ningkatin gimana kamu bisa berbaur dengan orang-orang, sedangkan sebelumnya kita mageran untuk melakukan hal-hal seperti itu. Pertama tuh awalnya emang mageran banget, tapi tiba-tiba tuh kayak pasti ada dorongan dari diri sendiri, terus karena biasanya cerita kayak ikut ini nggak apa-apa ya, nanti kan ada dukungan dari kalian kayak ikut aja tante nggak apa-apa. Nah nanti kan saya termotivasi, jadi kayak ikut aja ya daripada di rumah ikut-ikut. Ternyata tidak ada ruginya. Ternyata itu malah mendapat keuntungan. Kita malah mendapatkan keuntungan ya dari mengikuti pelatihan. Iya. Terus kayak kalau misalnya udah daftar kan, terus pernah daftar, terus pas hari-harinya nggak ikut kan, jadi langsung kayak menyesal. Coba waktu itu ikut, pasti kita dapat banyak pengetahuan. Nanti yang ada menyesal. Mending coba dulu daripada tidak mencoba daripada nggak coba sama sekali ya. Nah sekarang kita next ke pertanyaan selanjutnya. Kan kamu kerja di Deskol ya. Mungkin ada nggak sih teknologi yang mempengaruhi Deskol itu sendiri? Pasti ada, soalnya kalau untuk menghubungi teknologi baru gitu yang mempengaruhi. Iya ada, soalnya kan sekarang itu Deskol itu semuanya pakai sistem, jadi kita nggak harus kayak ngetik nomor satu persatu untuk menghubungi. Jadi itu tuh udah otomatis dari sistem, yang artinya kalau misalnya bahan ini udah ditelepon hari ini, berarti hari ini nggak akan dapat telepon lagi. Jadi sistem itu udah mengatur dengan baik customer mana yang harus ditelepon, yang harus dihubungi, kayak gitu. Itu sistemnya itu kan sebelumnya emang sudah diatur dari teknologi itu sendiri, atau memang ditentukan oleh karyawan atau bos dari perusahaan itu sendiri? Itu nanti emang ada karyawan yang bagian situ, itu karyawan bagian IT-nya. Jadi itu ada 2 atau 3 orang bagian IT. Kalau misalnya ada sistem error, lapor ke mereka. Ada sistem error, lapor ke mereka. Jadi secanggih apapun teknologi pasti butuh manusianya. Pasti ada kekurangannya juga, ada kekurangannya. Seperti yang tadi Tante Amin jelaskan, kalau misalnya
teknologi itu memang sangat amat canggih teman-teman, tapi pasti punya kekurangannya sendiri karena pasti ada kendala yang kita dapatkan dari penggunaan teknologi itu tersebut. sendiri. Dan itu pasti membutuhkan manusia untuk memperbaiki teknologi tersebut. Jadi meskipun secanggih-canggih apapun teknologi, tetap saja pasti membutuhkan manusia. Tapi kalau pada zaman sekarang itu mungkin tenaga manusia akan sedikit berkurang dengan adanya teknologi, adanya AI. Pasti penggunaan pokoknya tenaga manusia sedikit tergantikan oleh teknologi seperti itu. Mungkin itu sedikit bincang-bincang dengan Tante Ameng tentang disrupsi teknologi. Bye Guys, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe and share sebanyak-banyaknya. Dadah.